orang tua yang harus lebih masuk kepada anaknya, mengubah pola komunikasinya menjadi teman kayak gitu kan, untuk menyamankan si anak supaya terbuka terhadap orang tuanya. Bukan lagi direktif tapi lebih kepada diskusi. Halo sahabat Nova semuanya, saya Ayu Sutomo, Sekolah Anak, Remaja, dan Keluarga. Dan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak. Punya masalah gitu. Beberapa pasien yang datang pada saya itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi memang datang kemudian melakukan konsultasi psikologi gitu kan ya, tidak didampingi orang tua, usianya masih remaja karena SMA, SMA gitu, tidak didampingi orang tua gitu kan, karena memang eh, orang tuanya juga tidak menganggap ini sebagai satu hal yang serius gitu. Sementara si remaja ini dengan banyaknya akses informasi yang bisa dia dapat, kemudian dengan banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang bisa dia dapat gitu kan, akhirnya dan ditambah juga punya curiosity yang baik, akhirnya dia timbul awareness terhadap kesehatan mentalnya. Beberapa ada yang nggak banyak ya, tapi beberapa ada yang memang datang sendiri dengan kesadaran sendiri untuk kemudian memperbaiki kondisi dirinya atas hal ini gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang oh ya kondisinya sudah seperti itu. Bahkan kadangkala pengetahuan terhadap kesehatan mental dan awarenessnya si remaja ini justru lebih terbuka dibandingkan dengan orang tuanya gitu. Ada beberapa kondisi yang seperti itu, walaupun ada banyak juga orang tua yang sangat aware dengan kondisi kesehatan mental anaknya dan kemudian berpartisipasi atau turut serta dalam proses konseling sesi gitu kan, dengan apa yang terjadi pada anaknya gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya keterbukaan ngaruh atau enggak gitu. Nah, yang menarik di sini kan begitu masuk ke dalam dunia, masuk ke tahapan usia remaja gitu kan, pola komunikasi dengan orang tua kan memang akan berubah. Tidak lagi seperti yang orang tua dengan anaknya, tapi lebih kepada partner, teman diskusi. Orang tua yang harus lebih masuk kepada anaknya, mengubah pola komunikasinya menjadi teman kayak gitu kan, untuk menyamankan si anak supaya terbuka terhadap orang tuanya. Bukan lagi direktif tapi lebih kepada diskusi. Nah, kadangkala suka lupa kalau anak kita tuh udah masuk usia remaja. Jadi pendekatannya masih pakai pendekatan yang anak-anak kepada para pra remaja kita, sehingga membuat si pra remaja ini nggak nyaman untuk terbuka, nggak nyaman untuk cerita, hingga pada akhirnya memilih untuk gitu kan lebih baik terbuka dan cerita pada teman-teman, atau ketika mau cerita tapi ada resistensi, gitu aja, dulu mama juga pernah kayak gini kayak gitu, sehingga tidak menyamankan gitu. Nah, akhirnya menjadi tidak ada kedekatan yang pada akhirnya membuat remaja ya semakin menarik diri, semakin menarik diri dari orang-orang yang seharusnya justru menjadi orang yang dia lebih atau paling terbuka gitu. Jadi membuat anak tidak nyaman untuk cerita ya Mbak ya kalau Responnya, tapi responnya. saya yakin itu bukan disengaja gitu, Ya, kemungkinannya memang karena oh ya lupa lupa atau memang belum tahu gimana pendekatan seharusnya kayak gitu-gitu. oke, itu dari aku menarik banget tadi Mbak. Jadi banyak anak-anak yang memang datang dengan kesadaran sendiri Ya, dari pengalaman Mbak Ayu ya. ya, jadi Anak anaknya SMP ya datang Mbak ya? sendiri. SMA, ada yang SMA, nggak SMP, nggak SMA, atau kuliah semester awal gitu, tapi belum yang nyampe usia 20, masih yang 19, 18 gitu-gitu. Oke, itu menarik banget. Karena itu ada unsur ini ya Mbak ya, tadi pengetahuan orang tua akan kesehatan mental anak itu masih kurang ya Mbak ya sekarang. eh saya nggak baca datanya untuk wawancara ini, saya nggak persiapin data untuk itu gitu. Tetapi dari yang saya lihat di lapangan gitu, ada beberapa yang masih, walaupun nggak semuanya seperti itu, tetapi ada beberapa yang memang masih memegang value buat apa sih kesehatan mental itu, hidup ya begini gitu kan. Ngapain sih pergi ke psikolog atau psikiater gitu kan, biasa aja, masih bisa sekolah, masih sehat, masih bisa kuliah, berangkat kuliah gitu, main juga masih biasa, semua masih biasa, terus ngapain gitu. Nah, ada masih hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi ya tadi dengan pengetahuan dan akses informasi yang makin banyak gitu kan, itu membuat remaja lebih aware terhadap apa yang terjadi pada dirinya gitu. Biar jadi terbuka, kalau udah masuk tahapan usia remaja ya, jadi teman. Artinya mulai mengubah pola sudut pandang pengasuhannya dari mengasuh anak-anak menjadi mengasuh remaja. Apa sih yang menjadi highlight dalam mengasuh remaja gitu kan ya? Dia menjadi highlight
pada saat proses pengasuhan remaja adalah bukan lagi berupa instruksi, tapi lebih kepada diskusi, ngobrol, masuk ke dalam dunia mereka, apa yang mereka suka, dan menjadikan diri kita setara seperti teman bagi mereka, sehingga kita jadi teman diskusi yang asik, teman diskusi yang nyambung. Nah, implementasinya gimana? Implementasinya sebetulnya diubah dari pola-pola komunikasi yang, aku gini ya, nggak boleh, jangan. Lebih kepada itu, kalau seperti itu langsung resisten ya, anak langsung, oh nggak boleh mundur, oh nggak boleh mundur, lama-lama mundurnya kejauhan, nggak bisa ditangkap lagi gitu kan ya. Nah, lebih kepada kalau memang seperti itu gitu ya, aku mau gini, oh ya, kenapa pengen, oh menurut kamu gimana, jadi lebih banyak menggali yang seperti itu gitu. Jadi memang pola komunikasinya harus diubah, pola komunikasinya menjadi lebih menyamankan si anak remaja ini gitu, sehingga dia mau terbuka, mau cerita, mau kemudian sampaikan teman-temannya seperti apa, kondisinya bagaimana gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan.